dicampur lagi dengan EM4. EM4. EM4 itu buat 1 ton itu 1 botol. 1 botol lagi. Kalau pengen bagus lagi, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini kembali saya berkunjung di kandang kambing milik Pak Lasmin. Di sini saya mau menempati janji karena ada banyak sekali pertanyaan masuk pada video saya bersama Pak Lasmin tentang racian pakan. Nah, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari para penonton Wayangon Channel, teman-teman. Assalamualaikum, Kang Lasmin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Ini pada video yang viral dulu, Kang Lasmin. Iya, gimana? Itu banyak yang menanyakan. Racian pakannya itu apa saja gitu. Makanya pada kesempatan ini saya berkunjung kembali ke sini untuk diberitahu oleh Kang Lasmin, tentunya tujuannya untuk mengedukasi kawan-kawan kita sesama peternak. Iya, boleh. Oke. Jadi ini bahannya apa saja, Kang Lasmin? Ya, kalau kita mau bikin konsentrat kayak gini, kita siapin dulu bahan-bahan komplit, Mas. Yang terutama onggok. Untuk kapasitas onggok 1 ton, kita butuh campuran pertama itu bungkil kopra. Bungkil kopra ya. Bungkil kopra minimal 1 kintal. Terus kita campur lagi bungkil sawit kurang lebih 50 kilo. Untuk yang kedua kita beri jagung. Jagung 1 tonnya itu sekitar 20 kilo. Kita giling halus, kita nanti campurin. Yang ketiga nanti kita kasih dedak. Dedak apa ini? Katul dedak padi. Oh ya. Nah, itu minimal dalam 1 ton kita kasihnya sekitar 2 kintal. 2 kintal ya. 2 kintal. Terus kita kasih tetes. Ini tetes ini. Tetes tebu ya. Takarannya untuk 1 ton kita kasih 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kilo. Terus masih banyak lagi kita kasih garam. Garam dalam 1 ton minimal kita kasihnya 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Terus masih ada lagi apa itu ya namanya? Kalau kurang bagus lagi kita kasih pur ayam. Pur ayam. Pur ayam. Berapa kilo? Dalam 1 ton kita kasih 20 kilo aja. 20 kilo. 20 kilo. Terus dicampur lagi dengan EM4. EM4. EM4 itu buat 1 ton itu 1 botol. 1 botol lagi. Kalau pengen bagus lagi, kita kasih Figmik. Figmik. Figmik takaran untuk 1 ton itu nggak usah banyak-banyak, 1 kilo udah cukup itu. Iya. Jadi bahannya sebegitu banyak, Kang? Banyak bahannya, iya. Dan ini penyampaian Kang Lasmin ini benar-benar detail karena kita pakai takaran 1 ton. Takaran 1 ton. Berarti itu diaduk rata. Diaduk rata. Kita pakai apa ya? Kalau pakai ayan juga bisa, pakai cangkul juga bisa. Diaduk yang penting bisa campur rata. Campur rata nanti biar jadinya kayak gini. Ini. Aromanya juga wangi. Wangi ya. Wangi ya. Ini kan kelihatan nih ada jagung-jagungnya juga. Nah, setelah jadi aduan seperti ini pakan, ya. Ditaruh plastik seperti ini. Ya. Nanti kita masukin di plastik. Ini nyampe 3 bulan 4 bulan itu nggak apa-apa kalau nggak bocor plastiknya. Yang penting nggak bocor. Nggak bocor syaratnya. Berarti akan sangat penting sekali menjaga plastik ini supaya tidak bocor. Mungkin dari kegiatan anak-anak bermain atau ayam mungkin ya. Gitu. Iya. Kalau kita taruh di plastik ini semakin lama malah semakin bagus. Gitu. Kambing semakin lahap makanya. Oh gitu ya. Iya. Tapi catatannya tentu tidak ada udara masuk tadi ya. Gitu. Berarti ini ya Kang Lasmin disebut pakan fermentasi itu seperti ini ya. Iya, ini pakannya fermentasi semua. Karena racian dari beberapa jenis pakan dan ada tambahan-tambahan lain. Beda kalau ini namanya
silase saja. Iya, Jadi silase tanpa ada tambahan, cukup daun singkong seperti ini. Nah, terus Kang Lasmin, di sini kan ada pakan hijauan ini. Iya, Pakan hijauan ini silase daun singkong. Ini cara ngasihnya kalau versi Kang Lasmin seperti apa ke kambingnya? kita aduk rata, Mas. Istilahnya kita ngasih daun singkongnya 4 bak, ini 3 bak, apa 4 bak diaduk satu-satu. Nah, nanti kita campur, udah campur rata, kasihin ke kambing. Oh, berarti Mas ya, untuk khusus silasenya ini nyampurnya di luar campuran fermentasi yang itu tadi ya. Jangan dicampurin jadi satu. Kalau dicampur jadi satu rusak nanti. Gitu. Rusak. Jadi nyampurnya waktu mau kasih makan kambing, aja. Seperti inilah istilahnya ya. Nah, kalau misalkan takaran 1 bak ini. Ini kita berapa bagusnya ini silasenya ini? Kalau untuk pemula, istilahnya kambing baru datang kan, sekitar umur seminggu itu takarannya banyak daun singkongnya, Mas. Malah harus pakai daun singkong. Nanti sentraknya dikit-dikit dulu. Nanti setelah kita berjalan 2 bulan 3 bulan, kita bikin satu-satu. Nah, istilahnya 1 bak sentrat, 1 bak daun singkong gitu. Kalau sudah lama di kandang. Berarti praktek awal-awalnya ketika bahan masuk. Ininya lebih banyak. Dibanyain ya. Karena kambing kan belum tentu langsung doyan. Istilahnya pelatihan seperti itu. Nah, Kang Lasmin ini sedemikian paham tentang meracik pakan untuk penggemukan ini. Dulu dapat ilmunya dari mana? Kita belajarnya dari kawan-kawan juga sebenarnya itu. Dari sharing, ngobrol sama kawan-kawan, sama-sama peternak gitu. Kita ngobrol sharing kalau malam. Kasih ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Ternyata setelah uji coba lama-lama emang bagus gitu loh. Ini Kang Lasmin dulu belajar soal pakan dulu apa ngisi kandang terus belajar ngeracik pakan? Enggak, kita ngisi kandang dulu emang. Berarti istilah kata terlambat nyusul, sudah ya? Terlambat sudah nyusul ini sebenarnya. Berarti seharusnya kita tahu dulu racikan pakan baru ngisi baru ngisi. Dan ini teman-teman, video ini akan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang hendak memulai ternak kambing sistem penggemukan seperti milik Pak Lasmin. Karena pada kesempatan ini Pak Lasmin sudah berkenan membagikan ilmunya untuk kawan-kawan semua. Mohon doanya kepada pemirsa semua untuk Pak Lasmin supaya ke depan ternak kambingnya ini semakin maju dan Pak Lasmin sehat selalu tentunya. Jangan lupa ya untuk berkomentar. Gitu guys. Ini onggo ada dan ini ternyata bahannya banyak sekali sudah disampaikan oleh Pak Lasmin. Saya sendiri kalau udah suruhnya ini sudah nggak ingat lagi ini. Karena banyak sekali bahan-bahannya. Ini silasenya. Kalau silasenya ini Kang Lasmin. Iya. Ini murni apa ada tambahan? Itu murni daun singkong. Enggak ada campuran sama sekali, enggak ada. Karena sudah dicukupi dengan situ. Nah, pertanyaan saya. Dengan sistem pakan seperti ini penggemukan. Iya. Dan pada video sebelumnya kan Pak Lasmin sudah menjelaskan bahwa Pak Lasmin ini karena seorang pekerja, pakan semuanya beli. Iya. Jadi Pak Lasmin menyatakan tetap untung ini hanya di video apa real memang benar-benar untung? Benar-benar untung. Jadi prakteknya Pak Lasmin memang seperti itu. Untung. Kalau kita usaha nggak untung, ngapain kita terusin gitu loh. Ya? Iya. Mendingan turu karuan, Pak. Duitnya ora kelong, ora kesel. Ora kesel. Oh iya. Iya, memang benar-benar yakin untung. Sekali lagi teman-teman, ini video ini bukan semata-mata tujuannya konten. Jadi ini edukasi ini berdasarkan pengalaman yang diterapkan oleh Pak Lasmin. Ini nyata, kalian bisa meniru caranya Pak Lasmin. Jadi kalau peternak kambing ingin memulainya dengan jumlah yang banyak dan tetap bisa kerja yang lain, sebaiknya meniru Pak Lasmin. Tapi di sisi lain supaya kita tetap bisa kerja, harus ada support istrinya ya betul. Harus ada kekompakan lah. Harus kompak. Oke, mantap sekali ini.
Terima kasih banyak Pak Lasmin atas Ya, waktunya ya. makasih. Semoga Ya, ke depan sama-sama. Pak Lasmin sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga Ya, dan tentunya ternak kambingnya maju sukses. Amin, amin, Saya amin. mohon Ya, diri dulu Pak ya, Lasmin. ya. Ini teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya perlihatkan kepada pemirsa ya. Ini kambing jantan semua, ada 50 ekor. Di sini penggemukan. Dengan pakan yang semuanya serba beli, masih bisa untung. Dengan ternak kambing seperti ini, kita benar-benar masih bisa kerja yang lain selama istri kita membantu, dan dari ternak ini kita akan bisa mengangkat perekonomian keluarga. Tentunya manajemen akan sangat penting ya teman-teman. Dan usahakan jika ada halaman di sekitar rumah kita ini kosong, maka manfaatkan untuk menanam bang pakan seperti ini ya. Karena dengan ada bang pakan seperti ini tentunya akan membuat kos pakan kita jadi lebih hemat. Karena bisa diselingi dengan hijau-hijauan seperti ini. Sekali lagi saya sangat berharap kepada kalian untuk membantu membesarkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar pemirsa Wayangon tidak pernah ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan janji saya sudah saya tepati pemirsa. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.